pribadi. Itu seperti kita mengambil buku, mendownload buku PDF, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami tim Ibnu Salman Center. Seperti biasa, kita akan menjawab kajian-kajian yang berkaitan dengan kajian keislaman. Tentunya di sini saya sudah bersama dengan Ustadz kita tercinta, yakni Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LCMAG. Mari kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Mas Tri sehat. Alhamdulillah sehat. Saya dengar kemarin sakit ya. Iya, kemarin sempat meriang Ustadz 1 minggu. Ini entah. Insya Allah tidak corona ya. Insya Allah Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sehat, bisa kembali lagi dengan pemirsa Ustadz. Alhamdulillah. Apa ini Mas? Ini hari ini ada pertanyaan terkait dengan bagaimana hukumnya mengambil suatu ceramah dari yang tokoh terkenal Ustadz. Nah, karena kalau tokoh terkenal itu kan langsung kesorot. Dia mengambil tanpa izin, kemudian dia upload di channel YouTube-nya pribadi. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Oke. Terima kasih Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isakhir rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan kaitannya dengan seorang konten kreator atau katakanlah pemilik channel YouTube. Iya Ustaz. Lalu kemudian dia mengkompilasi ceramah-ceramah ustadz-ustadz terkenal, kondang ya. Yang sudah punya subscribe dan punya follower banyak gitu ya. Lalu kemudian dia ambil, dia taruh di channelnya. Iya, Ustaz. Pakai izin enggak ini? Nah, itu tidak izin dulu. Tidak izin. Kemudian niatnya apa nih kira-kira? Ada 2 kemungkinan Ustaz. Yang gitu. Pertama bisa jadi itu dia memang pengen menyebarkan dakwah gitu, biar dakwahnya luas. Ada juga yang mungkin ya ada keuntungan di situ. Ada, iya. Soalnya ada bayarnya juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Tri dan Isakhir rahimakumullah. Konten kreator atau konten dari sebuah YouTube itu sekarang sudah menjadi hak milik. Jadi barang seseorang. Itu di dalam hadis riwayat Baihaqi disampaikan bahwa la yahillu malumri'in illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang yang diambil dari orang lain ya, kecuali atas ridho orang yang punya barang. Jadi kita ibaratkan, kita analogikan, kita kiaskan konten YouTube ini milik, katakanlah begini, konten YouTube ini milik Mas Tri. Lalu kemudian saya ambil ya. Niat saya menyebarkan apa yang disampaikan Mas Tri dalam bentuk kebaikan. Tetapi saya niatnya dalam bentuk kebaikan. Tetapi di samping kebaikan itu saya ada niat untuk menghasilkan. Ada penghasilan. Ada penghasilan ya. Itu tidak hanya ceramah saja, termasuk lagu, musik dan seterusnya. Apakah ini halal di dalam Islam? Jika biridho, dengan ridho orang yang memiliki barang itu, katakanlah begini, saya tahu bahwa Mas Tri tidak akan marah dan sudah dengan ikhlas menyampaikan, silahkan sebarkan ini, maka itu tidak dosa. Meskipun saya menyebarkannya tanpa izin. Karena sudah diizinkan di awal tadi. Itu seperti kita mengambil buku, mendownload buku PDF, tetapi sudah disodakohkan. Ya, makanya itu sudah disodakohkan, makanya boleh. Tetapi mendownload buku yang belum disodakohkan, itu sama dengan tadi itu, mencuri barang orang lain. Nah, kalau mohon maaf, mubalek, kiai, habib atau siapapun yang punya konten terkait dengan pengajian atau dakwah atau apapun itu ya,
tidak ridho, maka itu masuk dalam kategori la yahillu malumri'in illa biti binafsin minhu. Kecuali ya haram hukumnya. Nah, karena itu maka ketahui dulu, ini YouTube ini sudah diridhokan, sudah diikhlaskan oleh sang pemilik atau belum? Jika belum, maka hati-hati. Ya, Ustaz. Ini bagian dari pencurian ilmu. Oh, ilmu itu kan semakin disebarkan semakin bagus, Pak. Iya. Kalau niatnya menyebarkan. Tapi kalau niatnya untuk memanipulasi, ini kan sebenarnya kan milik orang lain. Dia juga membuat konten YouTube ini diantaranya adalah selain untuk menyebarkan kebaikan, dakwah tentang sosialisasi tentang kebaikan, dia juga bekerja di situ. Setiap hari dia mempersiapkan materi, dia membaca, dia nggak kerja kemana-mana, dia mengandalkan diantaranya penghasilannya dari situ. Tetapi tiba-tiba ada orang lain lagi yang mengambil kemudian dikemas lebih bagus lagi tampilannya, sehingga sampan besar tidak laku, YouTube sampan tidak laku, yang laku YouTube saya. Yang orang lain malah. Orang lain. Nah, itu bagaimana? Kan berarti masuk ke dalam kategori hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi tadi. La yahillu malumri'in ya illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang kecuali atas ridho atau kerelaan dari si empu pemilik atau pemilik atau barang tadi itu. Ya. Misalkan ada orang itu memang dia itu sudah kayak pekerjaannya itu seperti itu, Ustaz. Dia itu setiap hari mencari jadwal dari tokoh-tokoh yang sudah terkenal. Nah, dia kan juga sudah berusaha, misalkan nanti hari ini dia itu ceramah di daerah sana, dia kan juga mengeluarkan biaya ongkos ke sana, dan terus kemudian itu dia itu membuat kemasan kreatif seperti itu kan dia juga sebuah bidang yang dimiliki, Ustaz. Oke. Seperti itu gimana, Ustaz? Jadi dia sudah kegiatan merekam sendiri. Iya. Nah, setelah merekam harusnya dia izin. Pak Kiai, Pak Ustadz, Syekh, Habib, iya, Ustaz. saya akan membuat materi malam ini untuk saya taruh di YouTube saya. Boleh enggak? Oh gitu Ya ya. kan? Kalau itu sifatnya ceramah umum di semua, di lapangan dan seterusnya itu sudah konsumsi umum. Iya ya. Ya. Itu siapa saja boleh mendengarkan. Apalagi sudah terkenal ya. Ustaz. Betul, ya. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam wilayah ranahnya YouTube, dia punya channelnya dia, itu berarti sudah min hizihi. Jadi di dalam ruang lingkupnya dia, perlindungan dia. Tetapi kharijal hizihi, jadi di luar dari batasan dia, tadi misalnya di lapangan dia ngisi pengajian, sampan rekam, kemudian sampan sebarkan, nggak ada masalah. Tetapi ketika itu sudah masuk ke YouTube dia, channel dia, kemudian sampean ambil, ya, sampean download, kemudian sampean ambil, sampean potong di awal sama akhirnya, lalu kemudian sampean ganti simbol-simbolnya menjadi simbol sampean. Nah, lalu kemudian masukkan ke channel sampean, itu haram hukumnya. Tetapi ketika Kiai, Ustadz, Habib, Syekh, lalu kemudian Habib atau Syekh, lalu kemudian sampan beliau ini ceramah di lapangan, ceramah di masjid dan seterusnya, sampan rekam, alangkah baiknya kalau izin nanti akan saya taruh di YouTube saya. Atau meskipun tanpa izin karena itu di ruangan publik, silahkan. Biar sebelum dia masuk ke channelnya dia. Biar sama-sama enaknya, sama-sama berkahnya ya. Betul. Nah, itu. Baik, izin dulu untuk disebarkan. Betul. Dan juga nanti kan kalau dapat hasilnya juga insya Allah berkah ya, Ustaz. Insya Allah. Jadi kalau sudah masuk ke YouTube itu seperti barang yang sudah ditaruh di dalam rumah. Sampai ambil. Sudah di dalam rumah sampai. Tetapi barang selama di luar rumah, di luar pagar kita, kayak tadi itu, maka itu artinya beliau yang punya barang ini silahkan ambil. Ya, gitu, Mas. Ya.
Terima kasih atas pencerahannya Ustadz. Insya Allah sudah jelas sekali. Tak lupa kami dari tim Ibnu Salman Center membuka donasi untuk rumah tahfidz dalam rangka pembangunan tempat dan juga perlengkapan untuk didirikannya yayasan tersebut. Demikian kajian pada kali ini. Insya Allah nanti kita akan disambung lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tri. Ya.